Shalom saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami berdoa sesuatu yang ilahi turun yang dari surga di tengah-tengah setiap kami. Bukakan pada kami pengertian Tuhan. Bukakan kepada kami di zaman seperti apa kami hidup sekarang dan apa yang mesti kami buat. Terima kasih Tuhan, biarlah kami betul-betul tinggal dalam seluruh rencana-Mu yang sempurna, sehingga apa yang Kau mau tergenapi dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau bahas sesuatu yang sangat penting pada siang hari ini. Kalau Anda bisa mengerti, saudara bisa menerima, bisa membuka hati Anda dengan baik, ini betul-betul akan menjadi jawaban buat kita tentang di masa seperti apa kita hidup sekarang, ya. Seperti yang Anda tahu, makin hari tentunya dunia akan makin sukar mengenal Alkitab dan tidak akan bertambah mudah. Dan firman Tuhan mengajar kita sebetulnya untuk mengenali siapa musuh kita. Nah, seringkali ini luput dari perhatian kita. Kenapa? Karena kita sendiri memutuskan untuk tidak mau menerima, ya. Karena daging manusia itu begitu kuat pada dasarnya, dan kita hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar. Belum lagi ditambah-tambah dengan ketakutan-ketakutan yang ada. Seperti misalnya ketakutan akan financial breakdown, akan suatu hari akan datang masa yang begitu susah, sehingga mungkin orang gak bisa makan atau yang lainnya, ya. Semua itu menghantui kita, membuat kita itu sulit menerima kebenaran sebenar-benarnya, ya. Kebenaran yang kita terima selalu diselubungi dengan kedagingan kita, selalu diselubungi dengan apa yang kita mau dan apa yang seperti kita butuhkan dari Tuhan. Padahal kalau Anda mau belajar dengan tulus, firman Tuhan gampang untuk diartikan kalau Tuhan bukakan. Karena inilah sebetulnya strategi kehidupan kita, inilah petunjuk kehidupan kita. Sekarang kita akan lihat angka yang menarik, yang mungkin paling populer saudara di Alkitab, dan apalagi di zaman akhir seperti ini. Saya mau bahas tentang Antikris dan 666. Minggu lalu saya udah bahas di beberapa ibadah yang kita buat, ibadah-ibadah kecil yang kita buat. Sekarang lihat, kita ulangi sedikit Wahyu pasal 13. Saya minta Anda pegang ayat ini baik-baik dan belajar dari sini saudara. Wahyu pasal 13, oke? Kita akan lihat mulai dari ayat yang ke-16, ya. Wahyu pasal 13 mulai dari ayat yang ke-16. Silakan akan saya bacakan 16 ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat, perhatikan ini, gak dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda binatang itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi ada dua, lihat ya, ada dua, yaitu satu, tanda itu, ya, nama binatang itu saudara, atau apa, bilangan namanya. Jadi tandanya itu bisa dua, bisa nama dari si binatang itu atau angkanya 18, ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Lihat, Alkitab berkata bilangannya bisa dihitung. Ada angka konkretnya. Dan angka itu adalah angka seorang manusia. Jadi ada orang yang identik dengan angka ini sebetulnya. Ya, orangnya ada, orang ini mengacu kepada bilangan itu, dan sebaliknya bilangan ini juga mengacu kepada orang itu.
bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan angkanya berapa? 666. Nah, sekarang ini kita nggak mengada-ngada nih 666 itu apa? Ya ada yang bilang Kaisar Nero, ada yang bilang Adolf Hitler, ada yang bilang ini itu segala macam lah, semua nama orang-orang besar di dunia yang terkait dengan 666. Konon nama Kaisar Nero atau Nero Caesar di bahasa aslinya kalau dihitung menurut numerologi angkanya 666. Dan memang Nero pada kenyataannya begitu kejam dan cocok untuk menjadi tipe dari antikris, saudara. Ya, tapi saya akan pakai penafsiran Bible to Bible hari ini. Alkitab menafsirkan Alkitab, ya. Dan di Alkitab angka 666 itu hanya ada di 3 tempat, saudara. Tidak ada lagi di tempat yang lain. Satu di kitab Wahyu ini yang udah kita baca sama-sama, yang satu lagi di Raja-Raja, yang satu lagi di kitab Tawarik. Hanya ada di 3 tempat. Baik yang di Raja-Raja maupun yang di Tawarik hanya mengacu kepada satu orang, yaitu Salomo. Salomo, Raja Salomo, raja ketiga dari Israel yang sangat terkenal dengan kemasyurannya. Ya, saya persembahkan kepada Anda, menurut saya, menurut Alkitab dari penafsiran Bible to Bible atau the law of the first mention, hukum penyebutan pertama di Alkitab, angka 666 dipakai oleh seorang manusia yang bernama Salomo. Sekarang kita lihat firman Tuhan di gampangnya kita lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-9, saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-9. Oke, 2 Tawarik pasal yang ke-9. Silakan akan saya bacakan ayat yang ke-13. Tawarik yang ke-9, ayat yang ke-13. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Lihat ya, ternyata angka 666 itu muncul pertama kali bukan di kitab Wahyu, tetapi di perjanjian lama. Dan hanya satu orang yang mengacu pada angka 666, yaitu siapa? Salomo. 666 ini angka apa sih dari Salomo? Ternyata saudara, ini angka adalah angka pajak atau angka penghasilan yang dia tarik dari seluruh rakyat itu. Kalau Anda baca, seluruh bupati-bupati, pedagang-pedagang itu semuanya ditarikin pajak oleh Salomo hingga berjumlah 666 talenta emas. Dengan sengaja dia kumpulkan semua itu dari rakyatnya sampai jumlahnya persis sama dengan bilangan binatang di akhir zaman. Atau jangan-jangan sebaliknya, saudara. Angka bilangan binatang di akhir zaman mengikuti angka yang Salomo tarik pertama-tama. Anda tahu menurut salah satu orang ahli teologi berkata, untuk satu bangsa sekecil Israel pada waktu itu, kalau disuruh kumpulin emas sampai sebesar 666 talenta, itu merupakan pajak yang sangat berat sekali, saudara. Sangat berat sekali untuk seluruh bupati dan rakyat itu meraise pajak sampai sejumlah itu. Apalagi dibawanya kepada siapa? Salomo yang sudah kaya. Anda ingat Salomo kaya gak? Kaya. Bahkan sebelum dia tarik pajak apapun juga, dia itu udah kaya. Ingat janji Tuhan berkata kepada dia, karena engkau tidak meminta umur panjang maupun nyawa dari musuhmu, ya kan?
melainkan dia minta apa? Hikmat. Sebenarnya intinya dia bukan minta hikmat, intinya dia minta supaya tanggung jawab dia itu bisa dia jalankan selama di dunia. Betul ya? Intinya itu kan? Dia minta supaya apa yang Tuhan mau dalam hidup dia itu bisa terjadi. Dia diangkat sebagai raja dan dia minta hikmat supaya ia bisa menjalankan sistem pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab dengan Tuhan. Alkitab berkata, karena kamu minta umur panjang ataupun lawan musuhmu, melainkan hikmat, kekayaan juga akan diberikan. Kalau Tuhan udah janji sama Anda, ngomong bahwa Anda diberi kekayaan, Anda kaya apa enggak? Ayo, Tuhan yang ngomong, bukan Nabi, saudara. Ya, kalau Nabi yang ngomong, kamu akan kaya, itu bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan sendiri ngomong menemui Anda dan bilang Anda pasti kaya. Menurut Anda kaya gak? Dan kayanya itu kaya apa, saudara? Kaya mepet atau kaya beneran kaya? Menurut saya sih itu akan lebih dari cukup. Betul ya? Tapi kenyataannya dia gak puas sampai di situ. Udah kaya, udah hebat, raja, ditarikin lagi pajak dari seluruh rakyat itu sampai jumlahnya kok bisa persis sama, ngegambarin apa? Sistem antikris atau bilangan hawa nafsu di kitab Wahyu 666. Bayangkan coba ya. Akhirnya apa? Karena dia menarik pajak yang sedemikian berat. Ingat, saudara, Yerobeam itu memisahkan diri, betul ya? Yerobeam dan Rehabeam memecahkan kerajaan itu. Kerajaan itu pecah, saudara, di tangan anak Salomo. Kenapa? Karena tidak mau mengurangi pajak yang bapaknya ambil. Dari zaman Salomo, ternyata perpecahan di kerajaan itu sudah terjadi sebetulnya. Dan menariknya begini, 10 suku Israel termasuk Lewi, saudara, yang dibikinin bait suci yang begitu megah yang orang terbuat dari emas sebagian besarnya, memutuskan tidak ikut Rehabeam, tapi memutuskan mengikuti Yerobeam, si pemberontak Salomo. Mereka bersepuluh suku bersama Yerobeam bikin kerajaan di atas, saudara, namanya kerajaan Israel. Sedangkan di Rehabeam sebagai keturunan Salomo hanya disisakan 3 suku, Benyamin, Yehuda, dan suku lagi apa ya? Saya lupa ya. Hanya 3 suku. Sisanya 10 ikut siapa? Ikut Israel. Jadi ini, saudara, bilangan dari antikris ya. Ketika ada sesuatu yang Anda pakai yang dari Tuhan untuk dirimu sendiri. Anda tahu menurut saya 666 itu angka apa? Simple. Angka keserakahan dan keadaan yang tidak pernah berkata cukup. Ya. Sebaliknya, sekarang mari kita lihat Ulangan pasal 17. Ternyata jauh di belakang, sebelum adanya raja pertama di Israel, Tuhan sudah membuat peraturan di hukum Taurat tentang bagaimana seorang raja harus hidup. Lihat ya, Ulangan 17 mulai dari ayat 14, kita akan baca bersama-sama lagi ya. Ulangan 17 ayat 14 terus sampai ke bawah, silakan. Ulangan 17 ayat yang ke-14. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat. Ingat ya, raja itu ternyata harus siapa? Saudara yang dipilih dari tengah-tengah umat itu. Kenapa? Simple, supaya punya hati
yang mau apa? Membagi. Bener ya? Kan saudaranya sendiri. Jelas tahu, oh dia keturunan dari suku Yehuda. Oh dia anaknya si ini. Yehuda itu dengan leluhur kita tuh bersaudara. Mereka harus mengangkat seorang saudara sebagai raja. Oke. 16. Janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Perhatikan 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Lihat yang menarik, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Betul ya? Oke. Jadi ngumpul sedikit mungkin boleh, tapi ada terjemahan yang lebih keras daripada ini. Emas dan perak pun jangan kau kumpulkan, saudara. Oke, lihat ya. Saya lanjutin lagi 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab-kitab yang ada pada imam orang-orang Lewi sekalian. Ada 3 hal sebagai raja, 4 hal sebetulnya yang diatur oleh Tuhan. 1, ia harus dari saudara mereka. Oke, Salomo menggenapi firman ini. Ya, ia anak Daud, oke, dari Betsyeba, keturunan Yehuda. Tapi saudara lihat, yang kedua, ia tidak boleh mengumpulkan banyak kuda. Yang ketiga, ia nggak boleh punya banyak istri. Yang keempat, ia tidak boleh mengumpulkan emas dan perak. Ya, 3 syaratnya yang paling fundamental. 1, tidak boleh mengumpulkan kuda, nggak boleh mengumpulkan istri. Yang kedua, yang ketiga, tidak boleh apa? Mengumpulkan emas dan perak. Sekarang kembali lagi kita ke 2 Tawarik yang tadi. Coba kita lihat sama-sama. 2 Tawarik, saudara, pasal yang ke-9. Ya, kita lanjut baca ke bawah ke ayat-ayat berikutnya. Kita lengkap ya, lihat nih. Tadi 1 udah ngumpulin emas. Sekarang lihat nih, saya bacain ya. Ayat 14. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang. Juga semua raja Arab dan bupati negeri itu membawa emas dan perak. Betul ya? Kepada Salomo 15. Gila gak coba? Perisainya dibuat dari emas. Ini orang-orang bling-bling banget, saudara. Ini berorang bling-bling. Pernah lihat, saudara? Ya, penyanyi-penyanyi rap tuh yang rantainya bling-bling semua tuh. Petinju, rantai bling-bling semua. Cincinnya begini, saudara. Ini Salomo tuh. Ya, ini orang berorang bling-bling ini. Lanjut. 600 shikel emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Terus? Ayat 16, ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 300 shikel emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Ini kalau ada yang ketemu gedungnya sekarang nih, namanya gedung hutan Libanon ini, waduh, saudara, udah bukan kaya lagi itu, semua udah pada happy ya. Itu udah lebih daripada rumah warisan tuh, saya bilang tuh. Ini kalau dicari di mana nih hutan Libanon sekarang lokasinya nih? Waduh, itu Anda dapat 1 perisai kecilnya aja udah 300 shikel emas itu, saudara. Ya, saudara geragotin sampai tua juga nggak mati itu. Coba 17 saya bacain. Ini orang-orang bling-bling bener nih, orang-orang heboh nih. Juga raja membuat tahta besar dari gading. Tahtanya itu dari gading, bahannya disalut dengan emas murni. Coba, berbangku kerajaan itu, tahtanya itu semuanya emas. Padahal raja dari bangsa Israel tidak boleh ngumpulin emas. Ngerti ya? Jadi gak heran kalau jumlahnya 666. Ngerti ya? Oke? Ini orang aneh banget. 18, lihat. tahta itu 6 tingkat. 6 tingkat, saudara, 6 tingkat. 6 tingkat tahtanya. Terus? Dan tumpuan kakinya dari emas
yang dipautkan pada tahta itu, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Anda cari tahu sendiri itu kelek-kelek apaan ya, saudara. Berdiri 2 singa. Sedang 12 singa itu berdiri di atas keenam-nya itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang sedemikiannya bagi suatu kerajaan. Kalau saudara baca ini, mata rohani Anda gak dibuka Tuhan. Saudara pikir si penulis Alkitab lagi berbangga dengan apa yang Salomo buat. Padahal penulis Alkitab sedang menunjukkan betapa sudah jatuhnya Raja Salomo sebetulnya. Nanti saudara ya. 20. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Tuh ya, semua alat makan, sendok, garpu tuh di hutan Libanon. Silakan dicari itu di mana saudara. Anda nemu satu sendoknya aja udah tahun perubahan nasib itu udah benar. Ya. Perak itu dianggap gak berharga. Ngumpulin emas dan perak itu gak boleh bagi seorang raja. Tapi saking dahsyatnya emas dan perak yang dikumpulkan oleh Salomo, bahkan sampai perak pun dianggap gak berharga. Lompat sekarang ya, ayat 25. Coba baca silakan. Ayat 25. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Lihat, Anda ingat tadi gak boleh mengumpulkan kuda? Betul? Raja itu gak boleh kumpulin kuda. Kalau 2-3 normal lah. Salomo berapa saudara? Kandang kudanya aja ada 4.000. Baru kandangnya aja. Gak jelas tuh kudanya berapa di dalam. Gak mungkin dong saudara satu kuda satu kandang. Bener dong? Ya, itu mungkin satu kandang itu bisa 10-20 kuda, 50 kuda bahkan. Zaman dulu tanah kalau raja udah mau ya gak ada batasnya. Mau dia bikin berapa kandangnya aja ada 4.000 kuda. Dan lihat ya, 12.000 orang berkuda ditempatkannya dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Kudanya bukan banyak-banyak lagi. Dan yang terakhir, seorang raja Israel tidak boleh punya banyak istri. Anda tahu istri Salomo berapa? Apa? Coba kita lihat di 1 Raja-Raja 10. Raja 11 ya. Di 1 Raja 10 juga ada cerita yang lebih lengkap tentang kudanya Salomo. Lihat 1 Raja 11 ayat yang ke 3. Coba lihat. Ayat yang ketiga. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Dan gak heran istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Coba 666. Hidup yang tanpa batas, betul-betul semaunya memanfaatkan dengan posisi dan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Apa yang dari Tuhan dipakai semau-maunya untuk kepuasan daging dan ego dia sendiri. Ngerti ya? Ingat, salah satu pertanggungjawaban terbesar ketika nanti kita mati, kita akan ditanya Tuhan, apa yang kita udah buat dengan semua hal yang Dia pernah percayakan dalam hidup kita. Betul kan? Betul? Ingat perumpamaan Yesus tentang talenta, tentang uang mina. Anda ingat Paulus pernah berkata, yang dituntut dari kami adalah apa?
pada akhirnya kami dapat dipercaya. Betul? Ya. Ternyata menyelewengkan panggilan ilahi dengan dunia, itulah 666. Ya. Angkat seorang manusia yang berpaling dari panggilannya dan memilih untuk memuaskan hidupnya di dunia. Bayangkan betapa akuratnya Alkitab menggambarkan Salomo sebagai manusia duniawi yang betul tanpa batas. Bayangkan 3 hal yang Tuhan atur tentang raja. 3 hal itu pula yang Alkitab catat Salomo langgar dengan luar biasa. Betul? Sekali lagi saya berdoa, kita hidup dalam batasan Tuhan. Amin. Daging itu gak pernah ada batasnya. Gak pernah ada. Ya. Saudara suka mijit, ya, awalnya 2 bulan sekali. Benar gak? Lama-lama kebiasaan, sebulan sekali, lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama seminggu 3 kali. Ada orang yang mijit sehari 5 kali. Kalau nggak mijit 5 kali, badannya geter, saudara. Oke? Anda mau beli barang mewah, nggak lama kemudian keluar lagi yang lebih mewah. Betul kan? Gak lama kemudian lebih lagi yang lebih mewah. Mobil udah bagus, udah paling mewah, Anda kurang puas, dibedakan dengan yang lain. Gimana caranya? Anda cat dengan warna emas, pakai emas murni kalau bisa. Di Dubai minum cappuccino aja ada serbuk emasnya. Gak ada batas dengan apa yang dunia bisa tawarkan. Oke? Tapi hari ini, saudara, kalau kita mau dewasa, kita harus mulai pakai apa yang kita punya untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Di dunia ini yang paling pintar, yang paling smart adalah orang yang bisa berkata apa? Cukup. Enough. Cukup. Kalau Anda bisa berkata cukup, Anda nggak mungkin akan kena meterai 666 itu dari pertama kali. Kalau Anda bisa puas dengan apa yang Tuhan percayakan, Anda kelola untuk kepentingan kerajaan Tuhan, saudara akan luput dari tanda itu. Kenapa? Karena simple, Anda itu adalah tanda seorang manusia. Tahu kodratnya manusia? Nggak pernah puas. Saudara tahu nggak, di hari ke-6 itu bukan cuma manusia yang diciptakan. Anda baca kitab Kejadian, tapi binatang buas pun diciptakan di hari ke-6. Yang membedakan kita dengan binatang itu apa, saudara? Kita punya gambar dan rupa Allah. Amin? Binatang gak punya. Tapi kalau manusia ini lupa akan Tuhannya, kita akan sama seperti binatang. Selalu maunya narik terus, ambil terus dari orang, gak pernah mau memberi. Seandainya memberi pun, saudara, itu pun hanya untuk dilihat orang, hanya untuk menenangkan hati kita, dan yang kita beri sebagian kecil sekali dari apa yang seharusnya porsi yang kita berikan. Betul ya? Saya berdoa loh jemaat, yuk kita menang dari dunia. Pertarungan Anda sampai mati yang paling susah itu dengan duit, bukan dengan yang lain. Jangan takut sama pocong, kuntilanak, saudara, itu nggak penting banget. Ya, itu setan level paling bawah. Ya, mereka istilahnya menyembunyikan jati diri mereka sebagai setan aja nggak bisa. Betul nggak? Nggak bisa berpura-pura. Tapi uang itu bahaya. Kalau Anda nggak pernah belajar untuk sharing, memberi, dan Anda nggak pernah belajar berkata cukup, saudara dikuasai uang. Akhir-akhir ini saya berdoa supaya hati saya dijaga, hati Anda juga. Kenapa? Karena makin hari cari uang itu akan makin sukar, dan orang akan makin buas untuk mendapatkan uang. Kalau Anda tidak dikuasai Tuhan,
Kalau hati Anda nggak betul dikuasai Tuhan, Anda pelan-pelan akan memasukkan tanda itu ke dalam diri Anda. Ya, simpel kan? Di mana meterainya? Di kepala dan di tangan. Apa yang orang pikirkan dan apa yang orang lakukan. Amin. Ya. Minta hati yuk. Tuhan, saya mau menang dari seluruh pergulatan keuangan dan saya mau berkata puas dengan apa yang saya punya. Kalau Anda ada yang gak cukup, hari ini saya mau berdoa buat Anda supaya kau dicukupi. Tapi di luar pencukupan, saudara, biarlah kita bisa menjadi berkat. Oke? Belajar hidup cukup. Belajar hidup cukup. Belajar hidup cukup. Amin. Saya teringat satu ayat, saya mau bagian kepada Anda. Kita buka Ibrani. (13) ayat yang kelima. Lihat ayat ini. Ibrani 13 ayat yang kelima. Oke. Ibrani 13 ayat yang kelima. Silakan bacakan, ayat bagus sekali, silakan. 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Betul? Amin, lihat ya. Jangan kamu jadi hamba uang. Berarti dengan kata apa? Don't chase the money. Ngerti gak? Jangan ngikutin uang terus. Hamba itu nurut. Kalau uang adalah bos Anda akan ikut kemanapun uang berada. Ada orang gak pernah puas dengan rezekinya sendiri. Selalu kepengen rezekinya orang lain, ya kan? Bisnis apapun mau, saudara. Apapun mau. Main desain mau, ya main tour juga mau, bisnis makanan juga mau. Di saat yang sama juga main forex, juga main ini, semua dia mau. Ikutan ya pokoknya. Ada tren bisnis ini mau, apa ikut ya. Chasing the money. Kita bilang kamu jangan jadi hamba uang. Lihat Alkitab gak pernah mengencourage kita untuk kejar uang kan? Bener gak? Betul gak? Sebaliknya apa? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tuh. Kamu jangan kejar duitnya terus, tapi apa yang kamu dapat, ya udah tanpa perlu kamu kejar, ya cukup dengan segitu. Kenapa? Karena apa? Allah berfirman apa? Aku gak akan apa? Membiarkan engkau. Dan gak akan apa? Meninggalkan engkau. Anda tahu kalau orang lagi susah, yang paling gampang itu pertama-tama jangan kejar uang dulu. Tapi bilang dulu, Tuhan, engkau gak akan meninggalkan aku. Dan gak akan membiarkan aku. Amin. Saya berdoa dan diberkati. Kalau Anda gak cukup hari ini, bilang sama dia, Tuhan, kau gak pernah meninggalkan aku dan gak pernah membiarkan aku, Tuhan. Dengan itu kita bisa cukup dengan apa yang ada pada kita. Amin. Ya. God bless you. Mari kita jauhi bilang nanti Kris. Kita jauhi cara hidup dunia gak pernah puas. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan kita belajar memberi. Amin. Saya mau berdoa buat Anda. Mari tundukkan kepala kita. Di dalam nama Yesus Bapa, turunlah sesuatu yang dari surga mengisi hati kami. Buat kami berkata puas dan cukup dengan apa yang kami punya. Tuhan, tolong hati ini tidak berjalan seturut dunia, tapi berjalan menurut kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh anugerah-Mu, seluruh firman kebenaran Kau bukan bagi kami. Dalam nama Yesus bertumbuh berbuah dan berkati setiap umat-Mu dengan kecukupan yang ilahi yang dari Tuhan. Buktikan kepada umat-Mu bahwa Kau Allah yang memelihara setiap kami dengan ajaibnya. Karena Kau gak pernah sekali-kali meninggalkan kami dan membiarkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Tuhan memberkati Anda. Amin.